Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengisian ESPT pada kasus 3 CV maju mundur. Sebelum itu perkenalkan, saya Aditya. Di sini saya dari Pajak 20 dengan NIM 152 01 07 13 051. Nah, pada kali ini mengisi ESPT tahunan wajib pajak badan pada kasus 3. Nah, berikut adalah pemaparan tentang kasus 3 tersebut. Di sini CV maju mundur adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Nah, ini daftar susunan pengurusnya, ada mahasiswa, NUNI, dan ini data perusahaan, laporan keuangannya, kemudian ada laporan laba ruginya dan informasi tambahan dan lain-lainnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang kasus 3 ini ya, yang berkaitan dengan PP 23, di mana penarikannya sebesar 0,5% dan itu sudah PPh final. Jadi kita langsung aja connect ke database-nya. Di sini database yang saya pakai yaitu kasus 3. Oke, kemudian kita login dengan administrator, passwordnya 123, kita oke. Kemudian kita buat 2019, karena saya sudah membuat, kita langsung bisa membukanya. Nah, ini kita langsung bisa buka untuk edit kembali dan revisi. Oke. Kemudian di sini awal-awal kita seperti biasa mengecek profil wajib pajaknya apakah sudah lengkap atau belum. Oke, di sini sudah tertera ya NPWP BP sama nama BP-nya yaitu CV maju mundur. Ini alamatnya, kota, telepon, negara, dan nama KPP-nya KPP Pratama Jakarta Barat, jenis BP-nya BUT, jenis laporan keuangan perusahaan dagang. Kemudian ke halaman 2. Nah, pada halaman 2 ini pimpinan perusahaan, yaitu di sini sebentar. Di sini diasumsikan pimpinan itu mahasiswa. Jadi saya isi nama saya sendiri yaitu Aditya Kusuma Putra, jabatan pimpinan NPWP-nya sekian. Jika sudah, kita bisa simpan. Nah, kemudian setelah mengisi profil, kita lanjut ke mengisi transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, di sini terdapat neraca perusahaan dagang. Kita langsung itu data bisa kita dapat dari sini, dari data PDF ini. Tinggal masukin aja, dan jumlah aktifannya sebesar 2.800.490.000. kemudian ada neraca kewajibannya sama, didapat dari ini. Kemudian jadi jumlah kewajiban ekuitasnya 2.800.490.000. Kemudian ada laba ruginya. Laba rugi ini didapat dari data ini, laporan laba rugi. Sudah benar. Kemudian laba bersihnya bertotal 180 juta. Jika sudah, kita bisa simpan. Oke. Kemudian kita lanjut ke lampiran-lampiran. Nah, pada kasus ini perusahaan CV maju mundur tidak terdapat daftar penyertaan mudah pada perusahaan afiliasi,
dan juga tidak ada daftar pinjaman dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Jadi formulir 6 ini kita kosongi saja. Kemudian kita lanjut ke formulir kelima, daftar pemegang saham. Di sini daftar pemegang sahamnya yaitu ada nama saya ya, Aditya, dengan jumlah yang disetor 1.250.000, dividennya 0. Jadi di sini sudah langsung 100%. Untuk daftar susunan pengurusan komisaris ada saya Aditya dan Bu Nuni. Saya jabatannya pimpinan dan Bu Nuni wakil. Jika sudah, kita simpan. Kemudian lanjut ke lampiran 4, penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, di halaman 1 ini kita perlu mengisi bunga deposito yang dikenakan tarif sebesar 20%. Nah, dasar pengenaannya ini sebesar 15 juta, jadi PPh terutangnya 3 juta. Nah, kenapa di jumlahnya ini menjadi 8.750.000? Di sini kita juga harus mengisi jenis penghasilan lain. Nah, jenis penghasilan ini kita dapat jenisnya penghasilan dari peredaran usaha lain. Dasar pengenaannya 1.150.000.000. Itu kita dapat dari peredaran usaha ini. Nah, itu. Kemudian tarifnya 0,5%, jadi PPh utangnya 5.750.000. Nah, kemudian ditambah dengan 3 juta ini dan didapatlah 8.750.000. Untuk pada halaman 2 ini, pada CV maju mundur ini penghasilan CV maju mundur ini tidak ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jika sudah, bisa kita simpan. Oke. Kemudian pada lampiran 3, nah pada lampiran 3 ini kita tidak mengisi pada kasus 3 ini karena PP23 itu termasuk final ya, jadi tidak ada kredit pajak dalam negerinya, jadi kita bisa kosongi saja. Oke, jadi kita lanjutkan dengan pengisian ke formulir kedua tentang HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Nah, di sini kita tinggal memasukkan dari data pada laba rugi ini secara benar. Oke, jadi pembelian bahan itu sebesar 800 juta, jadi disitu juga dimasukin 800 juta. Kemudian ada gaji, kita masukkan ke beban gaji sebesar 125 juta. Kemudian transportasi tidak ada, biaya penyusutan dan amortisasi. Di sini ada biaya beban penyusutan sebesar 45 juta. Kemudian biaya sewa sebesar 50 juta. Kemudian ada biaya beban lainnya. Dapat dari mana beban lainnya? Itu kita dapat dari beban perlengkapan ditambah beban kendaraan dan ditambah beban administrasi lainnya, jadi totalnya 65 juta. Kemudian kita isi persediaan awal sebesar 250 juta dan persediaan akhir sebesar 350 juta. Jadi total HPP sebesar 700 juta. Sudah sama ya dari data ini, HPP 700 juta. Kemudian beban biaya usaha lainnya sebesar 285 juta, ini sudah sama.
Jadi jumlah semuanya dan dikurangi persediaan akhir menjadi 985 juta. Kalau sudah kita simpan, oke, kita lanjut ke lampiran ke-1. Dalam lampiran 1 ini kita mengisi penghasilan komersial ya. Nah, kita masukkan lagi sesuai dengan data ini, data pada file ini ya, ini. Nah, tapi pada kolom nomor 2 ini yang penghasilan neto komersial luar negeri, itu kita masukkan ke penghasilan dikenakan PPh final. Kenapa? Karena di sini pada kasus 3 kita menggunakan PPh, penarikan PPh final, jadi langsung dimasukkan ke penghasilan yang dikenakan PPh final sebesar 180 juta. Kemudian pada halaman 2, karena ini termasuk PPh final, tidak ada penyelesaian fiskal positif dan tidak ada penyelesaian fiskal negatif. Oke, lanjut. Jadi karena PPh final dan tidak ada penyelesaian fiskal negatif. Kalau sudah, kita simpan. Oke. Kemudian kita tidak perlu mengisi lampiran khusus karena pada data atau pada kasus 3 ini tidak tercantumkan daftar cabang utama, daftar pengusutan dan lain-lainnya ini pada lampiran khusus, jadi kita tidak perlu mengisi pada lampiran khusus seperti itu. Nah, karena setelah itu kita masuk ke SPT PPh wajib pajak badan ini. Nah, pada kasus ini keterangannya tidak diaudit ya, keterangannya tidak diaudit pada kasus 3 ini, jadi kita pilih tidak audit dan kita juga tidak perlu mengisi akuntan publik yang ini. Jadi kita langsung ke bagian A sampai C, karena ini penghasilan final tidak ada, bagian C sampai D juga tidak ada. Nah, pada bagian E sampai G ini, di sini yang keisi hanya 8.750.000, yang dimana terdapat atau diambil dari formulir yang keempat, yaitu sebesar 8.750.000, dan ini langsung auto masuk, jadi kita tidak perlu mengisinya lagi. Nah, pada bagian H, pada bagian H ini kita hanya perlu mencentang yang perlu saja, seperti laporan keuangan, transaksi kutipan elemen, dan perhitungan kompensasi fiskal. Karena pada kasus 3 ini hanya itu saja yang terdapat. Kemudian untuk tanggal laporannya yaitu 27 April 2020. Kemudian kita simpan. Nah, sudah. Nah, kemudian kita tidak perlu mengisi daftar SPP ini. Kita tidak perlu karena pada kasus ini tidak ada daftar SPP yang harus dibayar. Jadi di sini kita bisa langsung saja melapor data SPT. Nah, di sini kita pilih filenya. Oke, kita pilih file. Nah, jika sudah, kita pilih tadi tahun pajak 2016, kita tentang, kita create file. Nah, data telah disimpan dalam bentuk CSV format, kita bisa OK. Kemudian jika ingin tahu datanya di mana, seperti apa, kita bisa lihat di sini. Nah, datanya seperti ini.
Oke, sudah masuk berarti di sini kita bisa close saja. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada masih banyak kurangnya, mohon maaf. Semoga bisa membantu atau menjadi edukasi kalian. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.